Kalau yang sedang birahi itu cirinya apa? Kalau jantan ini birahi, ini jengkernya ini akan mengembang sehingga warna merahnya ini jelas sekali. Yang sudah dikeramkan. Lah, ini udah mau keluar. Iya, iya, memang ini kan sebagian udah ini. Nah, ini yang baru netas. Kita menghargai untuk jantan yang siap kawin itu ya kisaran harga sekitar 1 juta. Kalau untuk betinanya 750.000 ya kan. Abang Narji si juragan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, ketemu lagi sama gue. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin baru ya di channel kita. Tahu unggas kan? Ada ayam, ada bebek, ada entok, ada angsa, ada puyuh. Sekarang kita pengen ngebahas ini budidaya ayam kalkun. Nah, bagaimana sih ayam kalkun itu membudidayanya dan bagaimana ngejualnya dan bagaimana merawatnya? Yuk, sekarang kita ke kandang puyuh. Kandang kalkun, karena kandangnya dekat kandang puyuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Narji, apa kabar? Oh, Pak Surya apa kabar? Sehat, sehat Pak Narji. Alhamdulillah Pak Surya. Ini lahannya luas banget Pak Surya ya. Waduh, ini sebenarnya kalau lahan begini nih udah bisa buat latihan umroh ya. Iya. Bisa main futsal juga nih Pak. Bisa main futsal juga. Ini luas banget ya. Iya. Ini saya pengen nanya-nanya nih, kebetulan ke sini. Nggak kebetulan sih ya. Emang sengaja datang ke sini pengen ngobrol-ngobrol tentang budidaya ayam kalkun. Ayam kalkun. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba di zaman kayak begini malah miaranya ayam kalkun? Ya, jadi gini nih Pak Narji. Bang Narji nih ya, Bang Iya. Narji. Jadi kita ini silakan. Jadi ayam kalkun ini kan bukan ayam umum Pak ya. Jadi nggak banyak orang tahu sebenarnya. Jadi manfaatnya juga banyak Bang Narji. Ini ada satu penjelasan dari Pak Surya. Kalau ayam kalkun itu kan sebenarnya bukan komoditas utama ya. Orang Indonesia itu makannya ayam, bebek. Nah, tapi ini tiba-tiba ternak kalkun gimana tuh? Ya, jadi gini Bang Narji dijelasin Bang Narji. Jadi kalau ayam kalkun ini kan umumnya kan dipelihara di orang Eropa nih biasa sering makan. Jadi kebetulan Pak Sofyan pemiliknya ini, jadi dia pengen merasakan gimana sih budidaya kalkun ini gitu. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa dari mulai beberapa ekor sekarang udah sampai 50 ekor lebih nih Pak Narji. Awalnya itu punyanya nggak banyak. Nggak banyak. Awalnya piara berapa ekor Mas? Sekitar 3-4 pasang. 3-4 pasang. Berarti laki 3, jantannya 3, betinanya 3. Terus ditaruh di sini. Langsung berkembang biak. Langsung lihat aja tuh. Jadi gini Pak Narji, jadi di sini ada memang ahlinya nih yang biasa menangani budidayanya Pak Narji. Pak Hanafi namanya. Pawangnya. Pawang kalkun. Iya, jadi kalau dia bunyi. Bang Narji, gimana bunyi Bang? Nah, jadi dia langsung bunyi. Berarti dia udah ngerti pawangnya, bahasa kalkun, semua bisa kalkun ngerti dia. Jadi nanti Abang silakan nanti sama Bang Hanafi namanya tanya-tanya nih apa aja ditanyain. Ntar jangan-jangan saya dijebak nih, saya kesini sambut Pak Surya. Pak Surya kasih ke Pak Hanafi. Ntar Pak Hanafi pergi, saya disuruh ngomong sama kalkun. Iya. Yang penting jangan dikunci di dalamnya. Oh iya, takutnya saya dikawinin sama kalkun. Oke, abang-abangan gue, terima kasih Pak Surya udah nemenin. Pak Hanafi, aduh, makanan Pak Hanafi? Bukan, ini buat ayam kalkun, ya kan? Karena sehari-hari saya kerjanya ngumpanin kalkun, ngeluarin kalkun, mandiin kalkun. Mandiin? Iya. Emang kalkun nih
diamanin juga. Ya kalau lagi nggak hujan kan dia panas kan, dia paling rentan terhadap panas. Oh, ayam kalkun itu ternyata rentan terhadap panas. Betul. Kalau kepanasan kenapa dia? Dia pasti minggir, cari tempat yang adem. Itu kalau Gitu. disiramin Ya supaya dia bisa mandi terus basah terus badannya adem gitu kan. Itu Dia aktivitas lagi. mandiinnya gimana satu-satu kayak ayam jago Enggak, kampung? disemprot aja biasa pakai selang. Nah, Apa jadi sih Pak Hanafi senangnya miara ngurus kalkun kayak gini? untuk pengembangbiakannya dia lebih cepat. Masa? Iya, karena kalau saya perhatiin dia itu paling sedikit kalau menelur 7. Paling dominan umumnya 12 telur. Sekali bertelur 12 ekor dan itu jadi semua? Ya paling kalau yang kena kotorannya 1, nah itulah dia tembuhuk. Yang 11 dia jadi gitu. Itu tapi dia ibaratnya ngeremin sendiri gitu? Iya, itu kan ada ban-ban itu sarangnya kita bikin dari ban luar mobil ya. Kasih rumput-rumput sedikit, waktunya dia bertelur naik. Saya boleh masuk ke kanan? Boleh. Yuk, saya kasih umpan ayam kalkun. Galak nggak Pak Nafi? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Dijamin aman. Ini biasanya Aman. dikandangin apa dilepas? Ya biasanya kalau siang kan kita lepas, cuman ini karena udah sore kita masukkan. Oh beda ya sama ayam yang malam ya. Kalau ayam yang malam itu siang di rumah, malam keluyuran. Nah ini enggak. Woi, masuk Nah, sini. ini. woi. Oh, sekarang udah ada berapa ekor nih Pak Nafi? Total yang dewasa ini ada sekitar 55 ekor. Yang dewasa yang mana Nah, ikut? ini seperti ini. Ini yang cowok. Kalau cowok ada tandanya seperti ini, Bang. Nah, ini ya abang-abangan gue. Ya. Kalau yang cowok tandanya, Nih, satu jenggernya dia lebih banyak, terus ada jambul ininya. oh itu berarti cowok. Ah, ini kan kayak rambut kita kan. Ah. Dia pasti ada tandanya identik dengan seperti ini. Ini Ya, cowok berarti cowok, jantan nih. ya. Kalau yang Kalau betina? betina ini polos. Betina polos. Nah, ini kan nggak ada, jenggernya juga sedikit, nggak kelihatan. Itu awalnya dulu 3 pasang. Mm-mm. Dalam waktu berapa bulan? 3 bulan kita sudah bisa mengeramkan 2 ekor. 2 ekor. Bertelur 12. Nah, kalau dia netes 11 berarti kan 22 ekor. Akhirnya sampai berkembang biak. Dan ini begini, Bang. Tapi perawatannya itu maksudnya dia nggak rentan kayak ayam negeri nggak sih? Kalau ini dominan dia agak sama penyakit itu agak jauh. Lebih mudah, makanya saya senang karena dia tahan terhadap kekebalan penyakit ya, seperti apa kalau kayak orang bilang katelo ya. Katetelo. Ya, ini enggak ya. Yang penting dia makanan. Selain pur, biasanya saya campur dengan hijau-hijauan. Di kangkung, cesim, sawi. Ini bisa kita campurkan, adukan sehingga dia berat badannya bisa mencapai ada yang 5 kilo sampai dengan 7 kilo. Pak Nafi pernah makan daging kalkun? Pernah? Rasanya lebih enak mana? Bebek, ayam negeri, ayam kampung, atau kalkun? Kalau kalkun dia lebih lunak, lebih empuk. Mana lebih empuk? Betul. Dan dia porsi pahanya tuh lebih besar karena memang ayamnya lebih besar. Oh, ukuran daging pahanya lebih gede? Betul. Asik banget nih. Wah. Tangkap yang ini deh. Dia nggak galak ya? Enggak galak. Cenderung nggak galak. Ya. Ini berarti yang agak muda nih ya? Ya, ini masih bahan, istilahnya baru darah gitu ya kan. Ini- Tapi udah siap kawin. Udah siap kawin nih. Betul. Ini berarti betina. Ya. Ntar di tempat kawinnya di mana dia? Dia kawin di lapangan aja kalau nanti mau sedang lagi cari makan atau campur ya nanti setelah kawin kan kalau birahi kan kita bisa ngeliat. Kalau birahi ini yang cowok ini Nah ini ya buat pengetahuan lo, abang-abangan gue, dadian gue. Kalau yang sedang birahi itu cirinya apa? kalau jantan ini birahi Oh hati-hati Pak Nafi dikawinin. Dia lagi birahi tuh. enggak. Ini memang udah apa babon ya. Jadi indukan besar. Ini jenggernya ini akan mengembang sehingga warna merahnya ini jelas sekali, merah tua ya. Terus buntutnya itu kayak merak, megar. Nah, nanti si betina pun datang sendiri, nggak usah diudak-udak. Kalau ayam kampung dia kejar-kejar ya. Kalau ini enggak. Nah, Nah, Pak Nafi berarti kalau udah tahu ya, kalau mau birahi ini merah. iya, Kalau Pak Nafi kalau lagi birahi apanya yang merah? diam-diam aja. Oh, diem aja ya. Itu ya, ini berarti kalau mau birahi kayak gini. Iya. Setelah birahi dia akan cari pasangan. Ah, Biasanya ciri-ciri kalau pasangan itu sedang mau bertelur ah. setelah terjadinya perkawinan. Dia akan membawa rumput-rumput yang kering, dibawa naik ke atas ban. Nah, ini Ini berarti dia naik sendiri ke sana. naik sendiri. Tidur pun nanti ada yang di bawah, ada yang di atas. Gitu. Jadi enggak semuanya tidur di bawah, nanti ada yang nangkring juga di atas berjajar. Nah, sebagian ada yang di bawah. Bisa lihat telurnya nggak? Boleh? Tapi dia rusak nggak kalau kita lihat telurnya? Enggak. Nggak ya? Sini kita lihat telurnya. Nah, ini ada yang lagi ngerem satu. Nah, ini yang sudah mengeram ya di dalam ban bekas ini.
dan telurnya lagi dikeramkan tuh. Cukup banyak. Itu keuntungannya. Berarti telurnya hampir segede telur ayam biasa ya? Lebih besar. Telurnya enak juga Pak Napi? Lumayan Pak. Jadi kalau kita goreng itu hampir satu porsi ya. Dia ukuran kalau kita pakai telur biasa ini sekitar 5. Oh, itu sekitar 5. Nah, Pak Napi. nah ini contoh seperti ini. Ini telur yang sudah dikeramkan. Lah, ini udah mau keluar. Iya. Memang ini kan sebagian udah ini. Mana? Nah ini yang baru netas. Ini kalau kita sekilas lihat sih nggak beda ya. Anak ayam biasa mana kalkun Betul. Cuman ini mungkin agak besar. Ini kan baru netas tadi 2 jam yang lalu. ya? 2 jam udah segede gini Iya. nih. Oh. Ya. Biasanya Nah. dia mulai makan kapan? Nanti kan kita pindahkan ke ruang penghangat. Kalau kita campurkan dengan induknya ini kan takut diinjak-injak ya. Jadi makanya kita bawa ke atas ke ruang penghangat. Nanti di situ kita simpan sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Agak dewasa kita pindahkan lagi ke sini sampai dia remaja. Nah baru kita lepas. Gitu seperti Ini itu. lagi dikeremin nih, Iya. bentar lagi netes. Berarti dia termasuk jenis ayam mandiri ya? Betul. Nggak perlu Makan mandi sendiri gitu. Oh. Ini ayam jenis ayam kalkun banyak nggak sih selain jenis ini? Hanya dari kelir aja warna ya. Warna kita ada yang coklat, ada yang putih, warna hitam, atau lurik ya. Jadi ada hampir 5 macam varian ya atau model ya atau warnanya. Nah tergantung nanti perkawinan silang. Nanti akhir berkembang lagi warnanya beda-beda. Pak, Ya, ini kalau saya umpama pengen beli dulu nih jantan sama betina, tapi saya belum punya kandang. Terusnya kita lepas gitu aja, dia kawin juga nggak? ya paling kita dominasi perkenalan kandang baru ya. Itu mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan. Ya, karena saya sendiri di kampung juga kan punya. Ya alhamdulillah dari mulai saya bawa dari sini bahan, di sana mulai kita tangkarkan dan sekarang sudah mulai lagi belajar bertelur. Itu harus punya kandang kayak gini? Nggak terlalu besar, 1 meter persegi juga bisa kalau untuk pemula ya. Tapi kalau sudah berkembang biak banyak, baru kita buat kandang yang agak besar. Ini sebenarnya sih aroma kotorannya juga nggak begitu bau kayak Enggak, ayam biasa enggak. ya? Karena ini kotoran ini kan nanti kita kumpulkan. Selain kita bisa menghasilkan dari ayamnya sendiri, kotorannya pun kita bisa buat pupuk tanaman buah-buahan yang ada di sekitar sini. Jadi limbah tetap kita pakai untuk yang bermanfaat. Iya ya, tuh begitu makanannya itu diem ya, Iya. tenang gitu, nggak gaduh. Coba yang manggil Pak Napi coba. Kalau Pak Napi yang manggil gimana coba? Luk 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 luk. Luk 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 luk. Nah ini saya mau tanya, berarti jantan. Jantan. Tuh ada rambutnya. Nah ya betul ada rambutnya. Ini ciri khas ya. Jadi jantan ini beda dengan betina. Kalau betina dia polos tidak ada rambutnya. Kalau ini memang ciri khasnya ada kucirnya. Nah, Pak Napi, Ya kalau saya beneran piara, tapi saya lepas dulu di halaman, bisa hidup kan? bisa. Betul. Selain betelur, selain jadi penghias halaman rumah kita dengan keindahan pada waktu dia bulunya berdiri seperti ayam merak dan suaranya pun dia beda dengan ayam kampung. Nah Kalau ini ayam ciri kampung suaranya kayak gimana? ya kukuruyu kan. Kalau ini kan kluk 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 tapi panjang. Pak Napi kayaknya lama gaul sama ayam ya. Sampai apa gitu? Ya karena dari cikal bakal ayam sedikit sampai banyak, kita hampir tiap hari nongkrong dengan ayam. Itu kalau yang dibilang Turki kalkun itu, ini bukan sih? Kalau Turki kalkun dia lebih porsinya agak besar ya. Kita ada juga bahannya sebenarnya. Nah ini Pak Napi, Ya. kalau kita bicara sekarang kan ini ternak kalkun ternyata lebih mudah ya. Betul. Dia nggak rentan penyakit, Makanannya lebih mudah. mandiri, terus juga telurnya banyak. Betul, perawatannya juga agak mudah, tidak seperti ayam biasa ya. Nah, ini hasilnya kita akan menjual dalam bentuk ayam hidup atau daging ayam nih Pak? Selama ini sih masih banyak yang ayam hidup ya. Jadi pesan sepasang, nanti diantar, kirim ya kan. Nah biasa kita menghargai untuk jantan yang siap kawin itu ya kisaran harga sekitar 1 juta. Kalau untuk betinanya 750.000 ya kan, seperti itu. Ya tergantung lah, kadang-kadang ada juga yang belanja ke sini nih pelanggan. Udah beli 1 kali, beli lagi ya kan. Berarti penghasilan dari ternak kalkun ini lumayan Pak ya? Lumayan Pak, jadi gini, kita di samping bisa beternak, kita manfaatkan juga kotorannya ya kan. Terus kandangnya pun kita nggak terlalu repot. Kita asal bisa bikin kandang seperti ini, kawat dengan triplek aja udah ngablak, udah dia bertelur atau dia mengerami pun diganggu orang masuk keluar masuk nggak terganggu, biasa aja gitu.
Alhamdulillah Pak Nafi ya, pada akhirnya saya bisa banyak belajar tentang ayam kalkun, budidayanya, bagaimana menjualnya. Berarti meskipun orang Indonesia itu belum populer makan daging kalkun, tapi ternyata peminat untuk beli punya ayam kalkun itu banyak juga ya? Alhamdulillah meningkat Pak. Karena apa? Ya yang saya sudah coba gitu ya, kalkun itu dia umur tua sama umur muda. Kalau masalah dagingnya itu, dia tidak seperti ayam kampung. Dia lebih lunak, porsinya lebih besar ya kan. Terus memang kalau untuk dipotong-potong itu dia lebih banyak potongan. Nah seperti itu. Wah, oke. Abang-abangan gue, adik-adikan gue kayaknya menarik juga nih. Kalau saya bawa pulang kali ya, jantan atau betina. Atau gini aja ya, saya bawa pulang betinanya aja 2, karena jantan itu banyak kru saya di rumah. Oh. Dan kru saya itu banyak yang belum nikah. Jadi mau di Kawinin sama orang aja. Soalnya kru saya yang jomblo-jomblo ini saya lihat iniannya temboloknya udah pada ungu, udah kemerah-merahan. Berarti udah birahinya udah memuncak. Birahinya udah memuncak. Oke, Pak Nafi, Ya. dari semua kalkun ini ada nggak yang tuh contoh kru saya lagi birahi tuh, megang kamera aja ginian rusak. Triplek hancur. Kejeblos. Pak Nafi, dari sekian banyak yang Pak Nafi paling sayang mana? Mungkin yang dari awal dari mana? Warna hitam ada lurik coklatnya. Itu kalkun Iya. kesayangan saya. Iya. Kenapa tuh? Karena dia kalau birahi aneh. Gimana? Suka naik-naik pohon. Oh, Itu kelebihannya. Kalau yang lain kan nggak bisa naik. Kalau ini bisa dia naik pohon durian. Nah, Iya. tuh. lucu juga ya. Kalau kru saya tuh beda kalau Apa? lagi birahi dia mah. Ah. Dia tuh nggak naik pohon, Ah. naik ojek online. Nyari-nyari ke gaplek mana yang murah gitu. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berkunjung ke peternakan kalkun. Ternyata simpel ya. Biayanya nggak terlalu besar, tapi hasilnya 1 ekor dewasa yang siap kawin bisa mencapai penjualan tuh 1 juta, betina itu bisa sampai 700.000. Betul. Kalau kita menjual sebulan aja berarti kita udah dapat 7 juta sampai dengan 10 juta. Betul. Kalau kita tekun, kita ulet, bisa menghasilkan uang dengan cara apa aja. Betul. Nih Pak Nafi ini luar. Apa sih? Jangan-jangan ada yang birahi ngeliat saya. Kalau sore dia ini agak redam. Oh, Garda. Iya, dia ada saat-saat birahi itu pas matahari lagi trik-triknya. Oh, ya. Nah, kalau ini udah adem dia. Yang paling sulit ternak kalkun itu apa masalahnya? Yang paling sulit itu kalau dia pas menetas kita tidak tahu seperti itu. Kan kita udah tahu itu menetas. Itu nanti mungkin sebentar lagi nanti kita pindahkan ke tempat penghangat ya. Tapi kalau dia netas sekarang kita nggak tengokin sampai besok pagi kadang-kadang ada yang pengkor kakinya, keinjek-injek induknya. Cacatnya itu aja sebenarnya, mati sih enggak. Iya, Kadang-kadang lehernya ada yang tengkleng juga ya kan. Enggak. Kalkun tengleng kasihan banget ya, Mak. Biasanya kalau yang cacat-cacat gitu langsung dipotong atau nunggu dewasa dulu? Kita nunggu dewasa dulu sampai istilahnya udah berumur darah baru kita potong. Kalau kecil kita potong kan nggak ada dagingnya. Ada cegah juga ya. Iya betul. Nah ini Pak Nafi itu udah paling sulit kayak gitu. Nih kalau saya ternak, Ah, terusnya punya ayamnya netes. ah. Saya belum punya tempat ruang penghangat, itu gimana? Kita bisa beli yang udah jadi, ada inkubator ya. Tapi kalau kita mau buat juga gampang sebenarnya. Maksud saya yang saya tanyain kalau nggak punya, terusnya kita biarin aja kita lepas sama induknya, nggak masalah. Kalau kita bisa sih sebenarnya harus dibuat, harus dibuatin. Ya paling tidak kandang itu ada bohlam 1, lampu pijar untuk menghangatkan anak itu. Karena ini tengah malam itu memang dia butuh hangat. Karena ini sendiri kalau tidur pun mencolok di sini dia nggak rapet. Itu kan butuh kehangatan. Oh Ya. berarti nggak manusia nggak ayam kalkun ya? Kehangatan itu kalau butuh. yang namanya tidur itu butuh kehangatan ya? Betul. Tahu aja Bapak. Pak Nafi bisa aja. Pak Nafi ini karena pakai masker ya, kalau dibuka itu sebenarnya mukanya juga agak mirip kalkun. Makanya saya tutup. Seru ini seru ya, pembicaraan kita makin seru dan tapi gue bikin penasaran loh karena nanti gue juga akan berkunjung lagi ke tempat pembudidaya hewan-hewan yang lain dan kayaknya gue juga makin seru bergaul dengan para petani, para peternak karena banyak ilmu yang selama ini gue nggak dapet di Sampukir. Amin, amin. Oke, Pak Nafi. Ya. Sehat terus ya. Iya, amin, panjang amin. umur. Amin, Makin amin. rajin ngawinin kalkunnya. Amin, 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 amin. Iya. Pokoknya kita julukin Pak Nafi manusia kalkun.
Makasih Pak Nafi ya. Iya, sama-sama, Oke, Pak. abang-abangan gue, adik-adik gue. Ini episode kita tentang kalkun. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan hewan-hewan lain, tumbuh-tumbuhan lain. Jadi tetap subscribe, like, share, and comment channel YouTube gue Abang Narji. Si Juragan Lahan. Saya ucapkan terima kasih dengan kesempatan untuk berkunjungnya Bang Narji ke kandang kalkun kita ya. Jadi untuk kenang-kenangan saya berikan sepasang ayam kalkun, semoga bisa dipelihara dengan baik dan berkembang biak dengan cepat. Terima kasih banyak Pak Nafi. Aduh, saya nggak nyangka banget ya datang ke sini kasih kalkun. Ini Pak Nafi karena saya juga mau syuting lagi. Saya terima, tapi sekalian bawain ke mobil deh. Saya megang-megang begini, saya nggak bawa baju lagi. Saya, Pak Nafi kalau yang namanya niat baik, sebaik-baiknya orang ya. Siap, Jangan Bang. ngasih doang, saya neng-teng-neng-teng. Oke, siap. Neng-tengin ke mobil deh Pak Iya, Nafi ya. oke, siap. Saya kapan lagi nyiksa orang Ya, tua? saya ucapkan terima kasih lagi ya, sekali lagi jangan sungkan-sungkan datang ke tempat kami untuk melihat nanti kalkunnya akan bertambah berapa lagi. Makasih banyak Pak Nafi. Ya, sama-sama Bang.